kembali lagi bersama saya Yudita Prasari. Pada sesi video ini saya akan mengulas inti dari materi perencanaan agregat penjualan dan pelaksanaan pada rantai pasokan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda mampu memahami peranan dan metode perencanaan agregat pada rantai pasokan, mampu mengidentifikasi prediksi variabilitas pada rantai pasokan, dan mengidentifikasi tindakan dalam menghadapi variabilitas pada rantai pasokan. Mari kita bahas. Perencanaan agregat digunakan untuk membuat keputusan tentang produksi, outsourcing, inventaris, dan backlog dalam rantai pasokan. Informasi diperlukan untuk merancang perencanaan agregat dan menguraikan trade-off dasar yang harus dibuat sehingga perencanaan agregat dapat optimal. Perencanaan agregat adalah proses di mana perusahaan menentukan tingkat perencanaan mulai dari kapasitas, produksi, subkontrak, persediaan, kehabisan stok, bahkan hingga harga produk dalam jangka waktu tertentu untuk memaksimalkan keuntungan. Contohnya, pabrik kertas di luar negeri. Untuk mendorong kinerja rantai pasokan pada pabrik-pabrik kertas premium, maka perencanaan agregat digunakan untuk memaksimalkan keuntungan. Pabrik kertas mengalami permintaan di musim-musim tertentu dengan alur mulai dari produsen, manufaktur, distributor, pengecer, hingga pelanggan. Membangun pabrik dengan kapasitas untuk memenuhi permintaan hanya di musim-musim tertentu akan berdampak pada mahalnya harga karena tingginya biaya kapasitas pabrik. Kendala yang lain yaitu tingginya permintaan di musim-musim tertentu akan berdampak pada kurangnya pasokan. Oleh karena itu, pabrik menggunakan perencanaan agregat untuk menentukan tingkat produksi dan tingkat persediaan yang harus mereka bangun sebelum memasuki musim-musim tertentu di mana permintaan bisa lebih besar dari kapasitas produksi pabrik. Dengan mempertimbangkan masukan dari seluruh rantai pasokan, maka perencanaan agregat memungkinkan pabrik dan rantai pasokan untuk dapat memaksimalkan keuntungan. Perencanaan agregat bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang melibatkan keputusan agregat seperti tingkat produksi total di pabrik dalam waktu tertentu, namun tanpa menentukan jumlah masing-masing unit penyimpanan atau stock keeping unit yang akan diproduksi. Nah, perencanaan agregat berfungsi sebagai blueprint untuk pelaksanaan dan penentuan parameter di mana keputusan produksi dan distribusi dibuat dalam jangka waktu pendek. Seperti disebutkan sebelumnya, seluruh rantai pasokan harus dilibatkan dalam proses perencanaan. Kurangnya koordinasi ini berdampak pada kekurangan pasokan dalam rantai pasokan. Oleh karena itu, penting untuk membentuk perencanaan agregat dalam rantai pasokan yang luas. Informasi-informasi yang diperlukan untuk perencanaan agregat secara umum yaitu membuat peramalan permintaan agregat pada setiap periode perencanaan, lalu biaya produksi yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya produksi, subkontrak, biaya perubahan kapasitas, khususnya biaya perekrutan atau pemberhentian tenaga kerja, biaya penambahan dan pengurangan kapasitas mesin pada pabrik, kemudian tenaga kerja atau kinerja mesin per jam pada setiap unit, kemudian biaya penyimpanan persediaan, kemudian biaya stock out atau backlog pesanan produk atau jasa yang belum atau tidak tertangani. Berikutnya, batasan kendala-kendalanya meliputi batasan waktu lembur, batasan pemutusan hubungan kerja atau PHK, batasan ketersediaan modal, batasan stock out, dan backlog kendala dari pemasok ke perusahaan. Demikian sesi video perencanaan agregat penjualan dan pelaksanaan pada rantai pasokan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih.